Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Terima kasih kepada Sobat Gledek yang sudah mendukung channel Gledek Kantil, sudah subscribe, like, komen, dan sudah di-share ke teman-temannya. Bahkan sudah dibunyikan tombol loncengnya. Oke, semoga sobat-sobat Gledek selalu dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat. Kali ini Gledek mau membahas atau berbicara tentang ada istilah jodohku mentok ketemu weton, atau aku tidak berjodoh karena hitungan weton, atau putus karena weton, dan sebagainya lah ya. Ada ungkapan-ungkapan semacam itu. Jadi di masyarakat itu beredar, di masyarakat Jawa ya khususnya, apalagi yang orang-orang sepuh atau orang-orang tua Jawa dahulu itu memang berpegang teguh sama hitungan-hitungan weton. Jadi kalau masih memegang teguh semacam itu, biasanya jika anaknya atau cucunya mau menikah akan dihitung sesuai wetonnya. Wetonnya pasangannya cocok tidak dengan anaknya atau cucunya tersebut. Jika wetonnya cocok, mungkin masih bisa dilanjut. Namun jika hitung-hitungannya tidak cocok, maka biasanya mentok atau putus atau bubaran atau hanya jadi berkeluarga saja. Bukan berkeluarga, jadi seduluran. Seduluran itu adalah saling mengenal sebagai saudara, namun tidak ada ikatan pernikahan. Nah, ini bagaimana? Sebetulnya weton itu hanya sebagai prediksi untuk mengantisipasi. Jadi yang pernah Gledek bahas kemarin tentang perbedaan ramalan dan perbedaan dengan prediksi. Ramalan dengan prediksi itu berbeda. Kemarin sudah Gledek bahas. Monggo disimak di video Gledek yang tentang perbedaan ramalan dengan prediksi. Ilmu titen masuk ke dalam prediksi. Jadi semacam orang kalau mau berperang atau orang mau maju ke medan perang, itu harus memiliki strategi dulu sebelum maju. Jadi sebelum berperang harus memiliki strategi atau persiapan. Ini sama dengan weton. Orang-orang zaman dahulu sebetulnya itu mengadakan atau membuat suatu penelitian tentang weton, tentang hari lahir, tentang perjodohan. Itu sebetulnya hanya sebagai strategi untuk menghadapi peperangan. Jadi orang menikah itu bukan langsung menikah enak-enak saja, karena setelah menikah itu pasti ada perjuangan ya, ada perjalanan yang penuh dengan lika-liku, ada suka, ada duka. Itu yang diantisipasi oleh para leluhur kita yang membuat ilmu titen, yaitu yang terangkum di dalam primbon tentang weton. Jadi ini sekali lagi, ini menurut Gledek Kantil, sebetulnya weton itu berguna untuk memprediksi. Jadi jika kalian mau menikah, tidak masalah kalau orang tua kalian tanya tentang weton kalian, terus mengadakan perhitungan tentang weton kalian. Padahal sebetulnya kalau kita sama-sama tahu, sebagus-bagus hitungan weton, itu memang ada metode yang kurang bagus. Dalam arti yang biasa Gledek gunakan adalah 10 metode dalam perhitungan weton. Nah, dalam 10 metode perhitungan itu tidak 10-10-nya itu mengatakan bagus. Ada 1 atau 2 yang mengatakan tidak bagus. Namun di situ dari 10 itu dirangkum, disimpulkan, oh nanti diprediksi perjalanan pasangan ini bagaimana. Nah, setelah kita tahu tentang prediksinya, maka kita bisa mengantisipasinya. Bagaimana cara mengantisipasinya?
itu ya biasanya para sesepuh juga tahu tentang cara mengantisipasinya. Jadi sebetulnya weton yang ada di primbon itu tidak kaku. Sebetulnya itu hanya untuk memprediksi dan setelah diprediksi bagaimana cara mengantisipasinya. Sama semacam kita kalau mau berperang, kita membutuhkan alat-alat strategi ya. Jadi jika musuhnya akan terjadi begini, diprediksi akan musuh berada di utara. Antisipasinya bagaimana? Mungkin kita harus lari dulu ke selatan atau ke timur dan sebagainya. Sama dengan weton. Jika perhitungannya kurang baik, karakter pasangan kalian ternyata karakternya keras. Mengantisipasinya bagaimana? Kalian harus bisa lembut atau harus bisa mengantisipasi untuk watak yang keras. Semacam itu. Jadi tidak ada hubungannya perhitungan weton dengan tidak berlangsungnya pernikahan, itu sebetulnya tidak ada. Jadi weton itu hanya untuk mengantisipasi. Jadi sekali lagi jika pasangan mau menikah dihitung wetonnya, jika wetonnya bagus jangan besar kepala juga, karena hitung-hitungannya bagus dalam perjalanan tetap ada namanya suka duka, ada lika-liku kehidupan. Begitu juga untuk hitungan yang kurang bagus. Jika perhitungan kurang bagus juga jangan langsung drop. Karena jika hitungan kurang bagus, kita mencari antisipasinya. Karena ini baru perhitungan ya, belum menjalani. Jadi perhitungan seumpama perhitungannya kalian dalam hal rezeki harus mengalami kesusahan dahulu sebelum senang. Antisipasinya bagaimana? Di saat kalian mendapatkan rezeki, kalian pandai-pandailah menabung, kalian pandai-pandailah berinvestasi, kalian pandai-pandailah untuk menghemat dan semacamnya. Namun jika perhitungannya bagus, itu tidak selamanya juga bagus. Seumpamanya perhitungan bagus adalah kalian diprediksi kaya raya, rezeki lancar dan sebagainya. Jangan senang dulu karena kehidupan ini banyak lika-likunya. Kalau sudah diprediksi begitu, kita mengantisipasi. Di saat rezeki kita lancar-lancarnya, maka kita harus juga pandai-pandai menghemat, menabung dan sebagainya. Jika sesuatu hal akan terjadi, kita bisa mengantisipasinya itu. Jadi weton itu gunanya untuk memprediksi hal-hal yang kemungkinan bisa terjadi menurut ilmu titen. Ilmu titen adalah hasil penelitian, jadi bukan langsung sebagai ramalan. Ki Bledek tidak setuju kalau ilmu titen dianggap sebagai ramalan, karena ilmu titen itu ada ilmunya, ada perhitungan matematikanya, ada perhitungan tentang elemennya dan semacamnya. Itu ada ilmunya, ilmu perhitungan. Jadi ini ada data-data yang akurat karena hasil dari penelitian. Meskipun penelitian dari para leluhur kita dahulu tidak tertulis semuanya, cuman ini getuk tular. Kalau mungkin zaman sekarang, mungkin ada mahasiswa kebudayaan yang mengadakan penelitian tentang ilmu titen, bisa berbentuk nanti skripsi atau tesis atau buku dan semacamnya. Oke, itu penjelasan singkat dari Ki Bledek Kantil. Semua komen-komen yang masuk di channel Ki Bledek Kantil, insya Allah akan Ki Bledek Kantil jawab sesuai dengan kapasitas keilmuan Ki Bledek Kantil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat.